The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. Selamat hari Minggu, selamat beribadah jemaat yang diberkati Tuhan. Dengan hormat kami persilakan jemaat berdiri. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati dan dengan sikap hormat kita menghampiri tahta Allah yang Maha Kudus. Kita bersaat teduh. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji di depan tahta-Mu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih setianya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kebaktian kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, jika pada pagi hari ini kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk datang berbakti kepadamu Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, seperti kami pun telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Kami ingin memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Berkatilah setiap kami yang mendengarkannya. Karena kami membutuhkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah kebaktian ini. Demikianlah ucapan syukur kami dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah lahir Kristus Sang Raja. Mulia bagi Sang Raja. Nama yang besar, sorga hidup yang benar, datang di umatnya, beri harapan dalam pandang dirinya, maut salib diterimanya, agar orang percaya mendapat hidup bakal. Dengan malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Jemaat, kami persilakan berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat. Pertama-tama kita datang ke hadapan Tuhan. Kita berdoa bagi perayaan Natal pada tahun hari ini. Mari kita berdoa bagi umat Tuhan di seluruh dunia dapat kembali mengalami kasih dari Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati setiap jemaat dapat menjadi terang dan garam di tempatnya masing-masing. Kita berdoa juga bagi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam penganiayaan. Tuhan memberkati mereka juga. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur jika pada saat ini Tuhan kami bisa datang ke hadapan Tuhan. Kami akan segera merayakan Natal, kelahiran-Mu di bumi. Kelahiran memberikan damai sejahtera, pengharapan bagi umat manusia. Tuhan memberkati setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Melalui kesempatan ini dapat kembali mengenal akan kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap umat-Mu Tuhan, dapat senantiasa mengingat akan perintah Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Sehingga kabar kesukaan-Mu juga Tuhan dapat disampaikan kepada setiap
orang yang kami temui. Saat itu Tuhan, kami juga mengingat akan umat Tuhan yang berada di negara konflik dan juga di daerah yang mengalami penganiayaan. Kiranya Tuhan mengingat mereka, melawat mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, berkati juga keluarga mereka. Tuhan, kiranya Tuhan juga menggugah setiap orang yang menganiaya mereka. Tuhan memberikan terang bagi mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mengenal akan kasih Tuhan. Mereka pun diselamatkan. Terima kasih Bapa, melalui putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kedua, mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa bagi pemerintah, dari pusat sampai daerah, berdoa untuk TNI dan Polri, dan juga setiap dokter, perawat yang menangani COVID. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan negara kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Bapa surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, jika kami bisa dilahirkan, dibesarkan, dan juga berusaha di negara kami Indonesia. Kami mohon berkat kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah yang telah Engkau teguhkan, mereka dari pusat sampai daerah. Tuhan memberikan mereka kuasa, hikmat, dan hati yang takut kepada Tuhan di dalam mengelola negara kami. Kami berdoa bagi TNI dan Polri. Tuhan memberkati mereka juga Tuhan dan keluarga mereka. Mereka dapat menjaga kesatuan dari negara Indonesia. Tuhan memberkati juga setiap kelompok dan orang-orang yang tidak ingin Indonesia damai. Tuhan melawat mereka sehingga mereka bisa bertobat ke jalan Tuhan. Kami berdoa bagi petugas medis, dokter dan suster yang menangani pasien COVID. Tuhan memberkati mereka dan keluarga mereka. Tuhan memberikan hikmat, kuasa kepada mereka untuk menyembuhkan pasien yang telah terinfeksi COVID. Kami mohon Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran dari rakyat dan pemerintah kami Indonesia. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati negara kami Tuhan. Negara kami bisa diluputkan dari malapetaka dan juga pandemi. Terima kasih Bapa, melalui putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita naikkan pujian di dalam palungan. Bacaan bertanggapan berjudul Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bantulah dalam kekurangan orang-orang yang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita naikkan pujian di malam sunyi dan cerah. Shalom, salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, kami membutuhkan firman-Mu. Biarlah ketika kami duduk tenang di rumah kami masing-masing, kami mendengarkan firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada setiap kami. Buka pikiran kami, buka hati kami, tenangkan kami di dalam situasi apapun di rumah kami saat ini. Tuhan, biarlah hati kami, pikiran kami sungguh-sungguh terarah kepada firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang berkata-kata, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui hamba-Mu yang lemah dan berdosa ini. Tuhan yang layakkan, Tuhan yang sempurnakan, dan firman-Mu sungguh-sungguh menjamah dan berbicara kepada setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya mengajak saudara membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 9 ayat 1-6. Yesaya 9 ayat 1-6 berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar.
Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah saudara, saya bisa menebak beberapa dari Anda barangkali bernyanyi ya saat membaca ayat yang kelima atau setelah membacakan ayat yang kelima. Lagu yang selalu dinyanyikan di bulan Natal, di bulan saat ini, Natal yang akan kita rayakan beberapa hari lagi. Nah saudara, suasana damai, sukacita begitu terasa ketika kita menyanyikan lagu ini tentang seorang anak yang telah lahir untuk kita. Seorang putra yang telah diberikan untuk kita. Nah saudara, tahukah saudara bahwa sebenarnya pada saat janji ini diberikan Tuhan melalui Nabi Yesaya, suasana tidak damai. Suasana tidak sukacita. Tapi suasana adalah dalam keadaan ketakutan. Suasana dalam keadaan mencekam. Nah saudara, suasana ketakutan dan mencekam seperti apa yang pernah saudara alami? Barangkali saudara mungkin teringat dengan peristiwa kecelakaan misalnya. Atau ketika kita mendengar kabar kecelakaan anggota keluarga kita atau teman sahabat kita. Wah saudara, suasana itu begitu mencekam, begitu menakutkan. Saya ingat sekali ketika saya masih kuliah di Jakarta, ketika kami dalam perjalanan pelayanan, kami pernah mengalami kecelakaan di bus. Itu suasana yang begitu menakutkan dan mencekam. Atau barangkali saudara mungkin teringat dengan berita vonis dokter yang tidak mengenakan tentang penyakit saudara atau barangkali penyakit keluarga saudara. Sangat menakutkan, sangat mencekam. Atau barangkali kita teringat dengan peristiwa musibah, entah itu bencana alam, entah itu kebakaran. Saudara, apapun rasanya kita tidak ingin mengingat peristiwa-peristiwa seperti itu. Yang hanya menimbulkan rasa sedih, takut, bingung, mencekam, dan putus harapan. Nah saudara, situasi ketakutan dan mencekam inilah yang dialami oleh bangsa Yehuda ketika janji ini diberikan. Nah, saudara, kalau kita melihat flashback sejarah, ya, kalau apa yang dialami bangsa Yehuda ketika mereka menerima janji ini. Saudara, sekitar awal abad ke-8 sebelum Masehi, saat itu bangsa Yehuda sedang menghadapi kemelut secara politis, secara militer. Mengapa? Karena pada saat itu bangsa Yehuda sedang ditekan oleh Raja Israel dan Raja Syria. Mereka sedang dikepung. Nah saudara, sementara itu Raja Yehuda yang saat itu dipimpin oleh Raja Ahaz, itu berpikir bagaimana menghadapi bangsa ini. Sementara Nabi Yesaya sudah menasehati Raja Ahaz. Jangan kau cari pertolongan lain. Cari pertolongan kepada Tuhan. Pada saat itu Raja Ahaz sudah berpikir untuk minta bantuan Asyur. Ya, pada saat itu saudara, Asyur adalah bangsa yang sangat besar, yang sangat punya power pada saat itu. Nah saudara, Raja Ahaz dan juga bangsa Yehuda dalam kondisi terjepit seperti ini, mereka takut sekali. Belum lagi di saat itu begitu banyak negara-negara bangsa-bangsa yang besar yang juga mengintai kerajaan Yehuda. Ada negara Mesir, ada negara Asyur, ada Babel. Mereka semua sangat mengancam. Nah saudara, dalam kondisi sekarang ini, kalau ada dua negara, atau katakanlah lebih dua negara yang sedang bertikai, paling tidak ya kita minta bantuan PBB begitu ya. Nah PBB punya wewenang untuk memberikan perintah gencatan senjata. Yaitu kedua belah pihak yang sedang bertikai untuk sementara waktu berhenti dari semua bentuk tindak militer. Tidak boleh dulu berperang, sama-sama duduk mencari jalan damai, dicarikan jalan keluar. Nah saudara, itu hanya bisa terjadi kalau ada pihak yang tidak punya kepentingan apapun. Ya PBB misalnya. Tapi pada saat itu belum ada PBB, belum ada yang bisa menengahi. Kalaupun
meminta bantuan kepada bangsa yang besar. Nah, bangsa yang besar ini tidak mau kasih bantuan secara gratis, saudara. Nah, yang dibantu pasti diminta apa itu? Upeti, jelas. Oke, saya bantu, tapi bayar upeti. Sedangkan yang dibantu lalu sama-sama menyerang bangsa yang menjadi musuhnya, akhirnya juga dikuasai oleh bangsa yang dimintai bantuan. Jadi sebenarnya begini saudara, dengan kata lain, perang itu tidak bisa dielakkan. Dengan kata lain, rasanya sulit sekali mendapat jalan damai. Karena pihak yang dibantu dan pihak yang akhirnya juga diserang sama-sama rugi di bawah bangsa yang besar itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena itu dalam masa-masa ini, dalam kondisi ini, janji Tuhan diberikan kepada Raja Ahas, ya, yaitu janji tentang Raja Damai. Kedatangan Raja Damai, bahwa Raja Damai itu akan datang memberikan sukacita besar di tengah-tengah ketakutan di dalam ayat yang kedua. Kemudian di ayat yang ketiga bahwa Raja Damai itu akan melepaskan tekanan dari bangsa asing. Nah, saudara, ada itu istilah kuk, gadar, tongkat, telah kau patahkan, ya, dengan gambaran seperti itu. Kemudian di ayat yang keempat, Raja Damai itu akan menghentikan peperangan. Sepatu dan jubah tentara yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Artinya akan hanya menjadi bahan bakar. Selesai peperangan. Nah, saudara, ini adalah janji yang sangat istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena janji ini diberikan kepada Raja Ahas. Nah, mari kita berkenalan dulu dengan Raja Ahas. Dari dalam 2 Raja-Raja pasal 16, saudara bisa melihat latar belakang dari Raja Ahas itu sendiri. Saudara, dikatakan bahwa Raja Ahas ketika menjadi raja, dia berumur 20 tahun dan 16 tahun lamanya dia memerintah. Tetapi selama dia memerintah, Alkitab mencatat dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dia dikenal sebagai salah satu raja yang paling dikenal kejahatannya, paling jahat di mata Tuhan. Dia melakukan penyembahan berhala. Nah, saudara, dalam bagian dalam kisah yang tadi itu, Nabi Yesaya sudah menasehati Raja Ahas untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi Raja Ahas akhirnya meminta bantuan kepada bangsa Asyur. Makanya selama 1 abad kurang lebih, kerajaan Yehuda berada di bawah pemerintahan bangsa Asyur. Dan mereka harus membayar upeti yang sangat besar. Nah, saudara, Raja Ahas ini dikenal juga sebagai raja yang mengorbankan anaknya sebagai korban persembahan kepada berhala. Raja yang akhirnya membangun mezbah untuk Allahnya Asyur atau Tuhannya Asyur di dalam istananya. Bahkan di dalam bait Allah, dia membuat satu tempat, yaitu tempat untuk meramal. Oh, saudara, ini raja yang benar-benar jahat. Tetapi justru di sinilah kita melihat keistimewaan dari janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu diberikan kepada raja yang jahat, bangsa yang memberontak. Tapi saudara, janji itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, dalam kisah selanjutnya kita tahu bahwa Raja Ahas tetap bukan cari pertolongan kepada Tuhan. Tetapi janji Tuhan tidak dibatalkan. Oh, saudara, luar biasa janji Tuhan ini. Kita kalau sudah janji sama orang, lalu orang itu akhirnya juga tidak mau, saudara, kita tentu tidak akan mau lakukan janji kita, bukan? Ya sudah, kalau kau tidak mau lakukan, tidak mau terima janji saya, sudah, saya tidak akan kasih. Tapi Tuhan dalam kasih-Nya yang besar memberikan janji itu dan Tuhan genapi. Penghukuman tetap diberikan karena pelanggaran dan dosa, tetapi selalu disertai dengan janji pemulihan yang sangat indah. Saudara, tema ini sangat keras bersuara di dalam kitab-kitab para nabi. Penghukuman disertai dengan janji. Penghukuman disertai dengan janji. Nah, saudara, yang lebih indah, janji itu telah digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan dalam momen Natal ini. Saudara, orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka lihat ini bukan nubuat tentang Mesias. Oh, seorang anak itu menunjuk kepada Raja Yosia, itu pendapat mereka. Karena memang beberapa tahun kemudian, setelah beberapa generasi, Yosia lahir, dia melakukan banyak pembaharuan di dalam kerajaan Israel. Tapi saudara, pandangan-pandangan yang menolak ketuhanan Tuhan Yesus ataupun yang menolak nubuat untuk Mesias ini sebenarnya sangat mudah dibantah,
Ya, sangat mudah disanggah. Kenapa? Kalau kita melihat dalam ayat yang kelima, saudara, ada gelar-gelar jabatan-jabatan yang istimewa yang dimiliki oleh anak yang lahir itu. Dikatakan bahwa namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa yang bisa memegang gelar ini? Tidak ada. Tidak seorang pun manusia yang bisa memegang gelar ini, kecuali hanya Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu telah lahir ke dalam dunia. Nah, saudara dikasih Tuhan, penulis Injil Matius, yaitu Matius, beberapa kali mengutip kitab Yesaya untuk menegaskan kedatangan Yesus sebagai penggenapan nubuat Yesaya tersebut. Dan yang bagian yang kita baca tadi, saudara bisa membuka dalam Matius 4 ayat 13-16. Matius mengatakan, demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Itu berulang kali Matius jelaskan. Nah, saudara, telah diselidiki bahwa memang ada ratusan nubuat tentang Mesias di dalam perjanjian lama. Dan itu telah digenapi dengan kelahiran, kedatangan Tuhan Yesus. Dan nubuatan itu betul-betul persis digenapi. Mulai dari tempat lahirnya, lalu kehidupan Yesus, pelayanan Yesus, karya keselamatan yang dia lakukan, kematian, bahkan kebangkitannya telah digenapi. Dan saudara itu dibuatkan di dalam perjanjian lama. Saudara, janji dalam Yesaya 9 yang kita baca tadi ini adalah janji yang diucapkan Nabi Yesaya kemudian digenapi 700 tahun kemudian. Tidak pernah tercatat di dalam sejarah kelahiran seseorang itu dinubuatkan. Tidak pernah tercatat dalam sejarah kelahiran orang yang penting itu disampaikan beberapa tahun atau katakanlah ratusan tahun sebelumnya. Tidak pernah. Hanya Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mempunyai tujuan yang mulia. Yaitu untuk karya keselamatan umat manusia. Oh saudara, Allah tidak pernah lupa dengan janjinya. Dan dia tidak pernah gagal dalam rencananya. Inilah pengharapan terbesar bagi dunia yang berdosa. Nah, saudara, saya tidak tahu. Barangkali sebagian dari kita ini tidak terlalu suka atau tidak terlalu terhibur dengan janji. Ya, mengapa? Karena beberapa kali dengar janji, ya hanya omong saja, ya tidak terbukti, tidak ditepati, tidak digenapi, sering dilanggar. Ya jangan janji-janji lah, kita bilang begitu. Saya pokoknya mau buktinya. Kalau sudah lihat bukti baru saya percaya. Ya kalau sudah lihat bukti sebenarnya tidak perlu janji saudara ya. Ya saudara, kita ini karena sering diingkari atau janji diingkari, akhirnya kita tidak terlalu terhibur dengan janji itu sendiri. Ya barangkali katakanlah orang tua janji kepada anak. Belajar yang baik ya hari ini ya. Nanti saya belikan es krim. Nah, ya. Ya waktu pas orang tuanya pulang, mamanya atau papanya pulang, anaknya tagih. Mama saya sudah belajar, papa saya sudah belajar, mana es krimnya? Loh, kan papa bilang nanti, mama bilang nanti, iya nanti mana sekarang? Yo, papa mama enggak sebutkan kapan, nanti itu bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa. Ya, akhirnya anak bilang, loh mana? Akhirnya anak menganggap orang tua tidak tepati janji. Janji. Bayar hutang, iya nanti. Nah nanti, susah sekali saudara ya menebak waktu nanti itu kapan. Nanti, jangan-jangan teringat hutang saat ini saudara. Kemudian katakanlah karyawan janji sama bos, iya bos saya pulang sebentar, nanti saya akan kembali dalam 1 minggu. 1 minggu nak nongol-nongol. Bos janji bonus sama karyawan, pokoknya kalau kita punya hasil penjualan meningkat, nanti dikasih bonus. Karyawan nunggu mana bonusnya ini. Janji, janji, dan janji. Nah saudara, orang yang terlalu mudah berjanji lebih sering mengingkarinya. Ya, karena itu saudara ya kita harus berpikir sebelum kita berjanji. Apakah kita bisa menepatinya? Nah saudara, kelemahan manusia berdosa ini yang cenderung mengingkari janji tidak boleh dan tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan yang sempurna yang memberikan janji itu. Saat Tuhan berjanji pasti dia genapi. Saat Tuhan berjanji pasti dia lakukan sesuai dengan rencananya yang indah. Jadi karena itu jangan ragu akan janji Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada dia.
Nah saudara, hal yang sering membuat kita ragu terhadap janji Tuhan adalah karena kita berharap Tuhan itu bekerja dengan cara yang sudah ada dalam otak kita. Seolah-olah kita sudah punya rencana ini, itu, dan kita hanya minta Tuhan ACC, Tuhan tanda tangan, Tuhan terima. Akhirnya ketika yang terjadi tidak sesuai yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, yang kita inginkan, belok dari rencana kita lalu bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, mengapa yang ini terjadi? Tuhan, mana penyertaan-Mu? Bahkan ada yang mengajarkan kita harus klaim janji Tuhan itu ya. Dan kasarnya memaksa Tuhan menepati janjinya. Saudara, ini adalah bentuk ajaran yang sangat kurang ajar sebenarnya. Karena Tuhan itu Tuhan. Kita ini hamba. Kita ini kacungnya Tuhan. Jangan dibalik. Nah karena itu saudara, ingatlah bahwa janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan janji Tuhan pasti digenapi dengan cara Tuhan sendiri. Bukan cara kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, nubuatan Yesaya pasal 9 yang tadi kita baca, sebenarnya pada saat itu dipahami secara politis, secara militer oleh bangsa Yehuda pada saat itu. Nah saudara, dalam konteks dekat memang Tuhan berkali-kali menyelamatkan mereka. Benar, Tuhan menggenapi janjinya. Walaupun toh mereka akhirnya dibuang ke Babel, tapi Tuhan menggenapi janjinya, Tuhan tetap menyertai mereka, dan Tuhan mengembalikan mereka ke tanah asal mereka. Tapi saudara, yang luar biasa bahwa janji nubuatan ini bukan hanya untuk bangsa Yehuda, tetapi untuk seluruh bangsa. Yaitu bahwa janji penyelamatan itu dan pertolongan itu bukan dipenuhi secara politis, bukan dipenuhi secara militer dengan melepaskan bangsa Yehuda dari bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Tetapi untuk penyelamatan umat manusia dari kegelapan dosa. Dengan datangnya terang yang mulia, yaitu Yesus Kristus, Sang Terang Sejati. Nah saudara, Alkitab sering memakai kata kegelapan itu untuk menggambarkan dosa, untuk menggambarkan kejahatan, gambarkan hukuman, kesukaran, ketidakpastian, keputusasaan, dan kematian. Nah saudara, memang inilah kondisi dunia saat ini. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tiada hari tanpa dosa. Nah di TV-TV saudara kita bisa lihat, kalau saudara masih nonton TV ya, kita lihat ada satu khusus berita kriminal ya, dikumpulkan semua itu berita-berita kriminal. Dan kalau kita dengar kita barangkali geleng-geleng kepala, kok bisa ya orang berbuat itu? Itulah dosa. Bahkan orang sudah tidak malu-malu lagi memperlihatkan keberdosaannya. Dan dia tidak lagi menganggap dosa sebagai dosa. Nah saudara, beberapa hari yang lalu saya melihat berita, ya seorang playboy membawa 6 wanita yang dikencaninya, ya, yang dia pacarinya. Dan yang lebih gila lagi saudara, dia bawa 6 wanita itu ke pesta dan ke-6 wanita itu dalam keadaan hamil. Dan dia foto bersama 6 wanita itu dan dia bangga. Orang bangga dengan dosanya. Itulah keadaan dunia yang berdosa. Saudara, bagaimanapun negara berupaya menekan tindak kejahatan, entah dengan memperberat hukuman si pelanggar, atau entah dengan menambah sederetan peraturan, tidak akan bisa membendung kejahatan di dunia ini. Karena apa? Masalah terbesar di dunia ini memang adalah dosa manusia. Dan itu adalah kegelapan. Seluruh manusia telah berdosa dan telah berada di bawah kuasa dosa. Dan pada akhirnya mautlah sebagai upahnya. Kematian dan penghukuman kekalnya sebagai upahnya. Nah saudara, syukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa terang itu telah datang. Terang itu telah datang. Alkitab menggambarkan terang sebagai lambang kehidupan kekal. Terang itu adalah keselamatan. Terang itu adalah pengampunan. Terang itu adalah sukacita, kebenaran, dan segala sesuatu yang benar dan baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kini keselamatan sejati telah diberikan kepada engkau dan saya. Dan keselamatan itu telah selesai dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Telah digenapi di dalam kubur yang kosong.
Saudara, itulah sebabnya Natal tidak akan pernah lepas dari kematian dan kebangkitan Kristus. Karena untuk itulah Dia datang. Melalui Yesus Kristus, Allah memberikan pengharapan bagi dunia yang tidak berpengharapan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu seberapa besar pengaruh kedatangan Kristus ke dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu berapa banyak kali kita merayakan Natal dan berapa besar pengaruh kehadiran Kristus itu dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah percaya dan sudah diselamatkan di dalam Kristus. Nah, saudara, pengharapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus bukan hanya menyangkut future atau nanti. Pada saat kita mati masuk surga, ya itu pengharapan kita. Tetapi pengharapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui kedatangannya dalam dunia ini juga berbicara tentang kehidupan kita sekarang. Now, hidup kita sekarang. Nah, saudara, dalam ayat yang kelima dikatakan Yesus Kristus adalah penasehat ajaib. Di tengah-tengah kebingungan kita, bukankah kita sangat-sangat membutuhkan nasihat? Sangat membutuhkan pertimbangan, sangat membutuhkan dorongan. Dan Yesus hadir sebagai penasehat ajaib. Apakah kita cari Dia? Cari Dia melalui firman-Nya. Cari Dia di dalam doa kita. Nah, saya percaya ketika kita mencari Dia, Allah Roh Kudus akan berkarya melalui pikiran kita, akal budi kita, hati kita, untuk mempertimbangkan, akhirnya memutuskan apa yang sesuai dengan rencananya, apa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Penasihat ajaib itu pun bisa berbicara melalui orang-orang yang terdekat, sahabat, hamba Tuhan yang orang-orang yang kita percayai, dan Tuhan bisa berbicara melalui dia. Saudara, carilah sang penasihat ajaib itu ketika kita berada dalam kebimbangan. Dikatakan anak itu juga adalah Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Dia telah mengalahkan maut dan segala kuasa tunduk kepada Dia. Saudara, kalau Dia berkuasa dalam hidup kita, maka tidak ada satupun detail dalam hidup kita yang terjadi di luar kendali Dia. Tuhan tidak pernah kaget dengan keadaan. Dia tahu semuanya dan Dia pegang kendali. Saudara, karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan ragu akan pemeliharaannya. Jangan. Tetap percaya kepada Dia karena Dia adalah Tuhan yang Immanuel, yang bersama-sama dengan kita, yang akan menguatkan kita. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara saat ini. Dengan begitu panjangnya masa-masa perhentian kita atau kita di rumah saja. Apakah iman kita sudah mulai goyah? Atau kita tetap percaya, Tuhan, Engkau tetap memegang kendali. Dia adalah Allah yang perkasa. Immanuel itu atau Yesus Kristus yang telah lahir itu, Dia juga adalah Bapa yang kekal. Nah, saudara, Bapa yang kekal di sini bukan menunjuk kepada pribadi Allah Bapa, pribadi pertama, Allah Bapa, bukan. Nah, saudara, dalam tradisi Yahudi, ungkapan Bapa itu menunjuk kepada sumber, artinya sumber, ya, atau pemilik atau penguasa. Nah, misalnya dalam bagian lain Alkitab dikatakan iblis bapa pembohong. Nah, berarti dia memang adalah sumber segala kebohongan dan ketidakbenaran. Dia adalah pemiliknya segala kebohongan. Jadi ketika dikatakan Yesus Kristus adalah Bapa yang kekal, maka ini menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan. Karena di luar dari Tuhan semuanya sementara. Hanya Tuhanlah yang kekal. Oh saudara, hanya kepada pribadi yang menguasai masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang yang kita mau percaya, bukan? Kristus Bapa yang kekal. Dia menguasai segala waktu. Lalu sekarang akan datang. Dan bukankah kita lebih yakin jikalau kita mempercayakan kepada Bapa yang kekal, Tuhan yang memegang masa, Tuhan yang memegang waktu, percayakan hidup kita kepadanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang terakhir dikatakan
Yesus Kristus atau anak yang lahir itu, dialah Raja Damai. Nah saudara, ini menjadi penutup dari nubuatan Yesaya. Bahwa Raja yang datang itu akan membawa kedamaian. Kedamaian seperti apa? Yaitu Kristus adalah perantara yang memperdamaikan Allah dengan manusia. Kristus adalah perantara yang memperdamaikan hubungan yang rusak karena dosa itu. Akhirnya menjadi hubungan yang bisa kita bertemu dengan Bapa. Kita bisa beribadah saat ini. Nah saudara dikasih Tuhan, perdamaian yang sudah kita terima itulah yang akhirnya memampukan kita menjadi pembawa damai. Karena apa? Kita sudah terlebih dahulu diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara hidup berdamai dengan orang lain. Berinisiatif memperbaiki hubungan yang rusak. Memaafkan, minta maaf. Saudara, itu seharusnya mewarnai kehidupan orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Saudara, bukan berarti hubungan kita tidak bisa rusak, kita tidak bisa bertengkar lagi. Tidak, saudara. Tapi ketika ada konflik, ada masalah dengan hubungan kita, saudara, saya menantang saudara menjadi orang yang berinisiatif memperdamaikan diri dengan orang lain. Entah dengan minta maaf atau memaafkan. Jadi pembawa damai dan tak lupa menjadi pembawa berita pendamaian atau pembawa berita Injil yang membawa kedamaian ini kepada orang-orang yang masih berada di dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 12 berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara dan saya, orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang yang sudah diperdamaikan, dan orang yang sudah menerima terang itu. Yohanes berkata, kita akan membawa terang itu sepanjang hidup kita. Nah, saudara, saya yakin dengan kita menerima terang itu, hidup kita akan menjadi berbeda. Melihat dengan cara yang berbeda. Karena apa? Terang yang sesungguhnya itu telah kita terima. Dan telah mengubah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mengutus Putra yang Engkau kasihi, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi korban yang memperdamaikan kami dengan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang begitu indah. Natal yang akan kami rayakan beberapa hari lagi. Biarlah kiranya itu memberikan kami sukacita besar. Karena terutama ya Tuhan, kami telah diperdamaikan oleh Tuhan. Tuhan, kami yang sudah menerima berita pendamaian ini, biarlah memberikan dampak dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga kami menjalani hidup ini dengan cara yang berbeda. Tidak terus-menerus putus asa, tapi kami sudah menerima pengharapan dari Kristus. Tidak terus-menerus mengeluh, tapi kami melihat bahwa Kristus Engkaulah yang memegang hidup kami dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai itu dalam hati kami, dalam hidup kami. Pimpinlah hidup kami ke depan. Kami masih tidak tahu Tuhan, tetap tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Namun kami mempercayakan hidup kami secara total kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah penghiburan kepada yang berduka. Berikanlah kekuatan kepada yang lemah. Tuhan yang tahu kondisi setiap jemaat-Mu saat ini. Tuhan, inilah doa kami. Kami berserah penuh hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian hari ini. Jemaat kami persilakan berdiri. Kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa.
Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa memohon berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya, dan biarlah berkat dari Allah Tritunggal menyertai kami semua. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua dan memimpin hidup kami saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light, and so